TV lokal berhenti, jadi nasional. Iya toh, isunya internasional. Nah, minimal, aku iso ndelok karyaku dewe ya, gitu. Itu minimal. Jadi memang kalau televisi sekarang bisa dikatakan mulai ditinggalkan. Mbak Ziva kan juga masih muda banget ya. Alhamdulillah, digolongkan Gitu. ke sana. Kalau kehidupan pengen harmonis dalam sebuah rumah tangga itu nonton bareng TV itu menjadi menarik lagi ya. Kayak anak-anak muda harus dilibatkan tuh. Oke. Iya, Anak muda dilibatkan. terlibat gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan acara kami, Broadcasting Festival, di mana akan kumpul orang-orang media, akan kumpul orang-orang yang peduli dengan media dan masa depan Indonesia. Dan hari ini kita betul-betul spesial karena ketemu dengan Mbak Jova. Saya manggilnya Mbak Jova gitu ya. Beliau adalah akademisi, walaupun juga praktisi. Dia orang media juga, tapi hari ini dia akan kita posisikan sebagai akademisi gitu Mbak Jova ya. Siap. Oke Mbak Jova, terima kasih. Jadi ini adalah acara kemisan kita dalam rangka untuk Go to Broadcasting Festival. Dan kita ketemu dengan para pakar dalam rangka untuk bagaimana tema kita Reneo. Jadi ada bahasa Jawanya Reneo, tapi Sini ada gitu ya? iya, tapi ada juga di Renew. Renew. Bahwa Iya. televisi, media penyiaran, kemudian media yang lainnya harus punya kemampuan daya pikat yang lebih hebat, apalagi anak muda sekarang udah kemana-mana gitu ya. Ya. Orang sudah sulit untuk memaksa nonton TV kecuali sepak bola. Jadi kalau semalam Sama azan maghrib, Pak. ada mau ya di YouTube nggak ada ya. Oke, jadi gitu Mbak Jova. Mbak Jova, kalau menurut Mbak Jova, tema Reneo tadi apakah tepat untuk saat ini? Karena bagaimanapun TV sudah mulai berkelimbangan, penonton nggak ada. Lokal, Pak ya? Lokal. Tapi nasional juga begitu. Sudah Oh, mulai iya, tergerus betul. penontonnya. Nah, gimana Mbak Jeva tema dengan Reneo tadi biar orang kembali nonton TV, walaupun bagaimanapun gadget gampang ya. Oke gitu Mbak Jeva. Iya. Jadi memang kalau televisi sekarang bisa dikatakan mulai ditinggalkan gitu ya, Pak ya. Oke, Apalagi yang lokal terutamanya. Oh begitu. Ya, jadi karena memang perkembangan media, jadi konvergensi media itu mau tidak mau TVRI seperti TV yang lain, lokal maupun yang nasional, Iya, begitu iya. kan, itu harus bergabung ke platform yang lain seperti YouTube, standarnya kan seperti itu. Iya, betul, Makanya betul. jadi ada beberapa program yang semacam seperti ini podcast begitu kan, iya, settingannya, tapi terus kemudian itu di-upload di YouTube juga. Gitu. Betul. Jadi salah satu pilihan juga Iya. untuk Jadi konvergensi media. soalnya lebih ngirit ya. Oke Mbak Jeva. Jadi memang anu ya, ini memang zamannya sudah berubah. Iya. Jadi orang nonton TV juga nggak begitu banyak atau mungkin memang butuh konten yang begitu dahsyat gitu ya. Oke Mbak Jeva, memang ada salah dalam konten nih. Kan kalau TV lebih suka mungkin ada yang suka film-film khusus dengan India misalnya atau Korea dan seterusnya. Tapi buat konten TV kan nggak mudah. Gimana tuh Mbak Jeva? Iya, kadang tantangannya karena di perkembangan media itu kan ada kemudahan kan ya Pak Taufik. Iya. Jadi kalau dengan YouTube misalnya ataupun dengan TikTok misalnya cukup dengan handphone saja, sedangkan kamera untuk di studio televisi itu kan Iya, iya. butuh ruangan yang besar, SDM kameranya yang juga banyak. standar, iya SDM-nya banyak gitu kan. Mungkin yang bertahan sekarang ya semacam entertain yang apa namanya, ya memang jadi favorit ya kalau TV swasta kan Betul, masih ada betul. ya Iya, yang iya, iya. lucu-lucu itu guyon-guyonan itu. Kemudian kalau pemberitaan saya rasa masih akhirnya kembali lagi ke TV karena bagaimanapun juga di media sosial itu antisipasi hoax-nya lebih aman di televisi Iya, gitu betul. kan karena ada yang bertanggung jawab gitu Iya, kan iya, untuk iya. terutama untuk yang diskusi. Kemudian lagi ya kalau misalnya kita apa namanya harus membuat sebuah konten apalagi di luar itu memang lebih mudah pakai handphone kan Pak, Betul sekali. konten kreator gitu daripada Iya. pakai kamera-kamera yang harus Betul. butuh kru. Berat banget ya. Betul, saya juga pengalaman di televisi itu untuk membuat satu
konten feature kuliner itu minimal itu harus ada satu reporter, ada satu kameramen, itu minimal itu. Lightingnya sudah lighting alami itu. Tapi kan harus diberangkatkan dari Jakarta ke daerah dan seterusnya, itu kan biaya semua ya. Makanya jadi pasang iklan pun juga di televisi cenderung lebih mahal ya dibandingkan dengan media yang lain. Jadi pada saat ini sangat mungkin ya televisi ditinggal karena faktor dari ekonomi ya. Begitu di sana padat modal. Betul. Jadi untuk membuat satu konten aja udah modalnya besar banget itu ya. Betul. Dan tidak mungkin teman-teman yang di YouTube ini pakai modal besar bisa produksi gitu. Oke, Mbak Zulfa, kalau anak muda sendiri misalnya, Mbak Zulfa kan juga masih muda banget ya. Alhamdulillah, digolongkan gitu. Anak muda itu ketertarikannya apa sih kalau berkaitan dengan media penyiaran? Walaupun nggak sama ya. Ada yang suka berita, ada yang suka olahraga gitu. Gimana sih ini cara mengantisipasi biar mereka suka gitu? Ya, terutama harus dipelajari apa yang disenangi oleh anak-anak muda ya, temanya. Dari tema. Kemudian dari tontonannya, misalnya kontennya sendiri gitu kan. Pas sekarang kan yang berkembang adalah video-video pendek kan. Makanya ada di YouTube juga berkembang short video begitu kan, TikTok dan lain-lain. Itu kan mereka bisa edit-edit sendiri, share. Sedangkan kalau televisi kan nggak mungkin, kita harus merekam dulu tuh Pak. Betul. Jadi kalau misalnya kita ingin kembali lagi gitu ya supaya bisa menonton TV lagi, itu kelebihannya adalah kita bisa bersosialisasi tuh Pak, satu keluarga ya kan, bisa nonton TV sekeluarga bareng-bareng. Jadi bukan sekarang bareng-bareng tapi handphone sendiri-sendiri gitu. Artinya sesungguhnya TV itu memiliki banyak manfaat ya. Artinya bisa nonton bareng. Kehangatan rumah tangga itu di depan TV seperti dulu kala ya. Betul. Sekarang itu udah hilang kan? Udah hilang. Kalau zaman saya kecil dulu kan bahkan ada, karena tidak ada media yang lain, jadi TV-nya siaran jam berapa kan ditunggoni ya Pak. Iya. Artinya bahwa ini orang tua juga ya. Kalau kehidupan pengen harmonis dalam sebuah rumah tangga itu nonton bareng TV itu menjadi menarik lagi ya. Harus ada semacam budaya lagi begitu ya. Betul. Jadi konten televisinya juga harus dinaikkan kualitasnya ya Pak ya. Sekreatif yang ada di media sosial. Nah masalahnya kan kembali lagi, kalau televisi itu adalah sebuah perusahaan yang kalau mencari tim kreatif kan nggak seperti golek konco nek konten kreator ini ya kan ngerti. Itu kan harus lewat pendaftaran dulu, SDM, wawancara dan seterusnya begitu kan. Dan itu ya pasti televisi akan menggunakan apa yang ada SDM mereka. Nah tantangannya di situ, SDM televisi sekarang harus bisa mengimbangi kreativitas dari teman-teman yang di luar konten kreator. Jadi tetap enak. Jadi ini jadi sekarang menjadi kompetitor untuk kreatif ya. Iya, sosial media itu ya. Betul. Oke. Saya rasa kalau kontennya masih menarik, kreatif gitu ya, dan sesuai seperti yang disenangi atau diminati anak-anak muda, ya nonton TV juga nggak ada salahnya kan Pak ya. Oke, nonton TV nggak ada salahnya. Mbak, apakah ini juga di kampus? Karena Mbak Zulfa juga pengajar di komunikasi UAD ya. Apakah juga anak muda di sana juga diajarkan bagaimana tetap menghargai sebuah TV, konten dan seterusnya gimana? Edukasi ada nggak edukasi untuk itu? Kalau di komunikasi kami akan menyesuaikan ada perkembangan zaman dan seterusnya, termasuk televisi, tapi bukan terus meninggalkan platform televisi, karena masih ada beberapa pengganti semacam tugas akhir begitu kan. Mahasiswa itu diberikan pilihan untuk bisa bekerja magang ataupun bisa melakukan skripsi tugas akhir dengan sebuah stasiun TV gitu, dengan membuat sebuah program. Betul. Nah, buat program? Iya, program televisi. Itu tugas akhir ya? Iya, bisa jadi kelompok untuk tugas akhir. Kelompok atau sendiri-sendiri? Bisa sendiri, bisa kelompok, tergantung konsepnya nanti. Nanti kan dikonsultasikan dulu dengan dosen pembimbing kan, kelayakannya seperti apa gitu kan. Sendiri dengan kelompok pasti kan berbeda. Jadi ada edukasi ke mahasiswa untuk itu ya, untuk bagaimana tetap mempertahankan televisi, tapi juga tidak kalah bagaimana dia menyiapin kemajuan teknologi ini ya. Iya, terutama di konten kreatifnya ya Pak. Kalau kurikulum gimana Pak? Kaitannya dengan televisi swasta, radio, dan media penyiaran lain, dan kurikulum yang kekinian untuk prodi komunikasi. Dari sisi kurikulum, kita berkembangnya ke salah satu mata kuliah ada strategi kreatif ya Pak ya. Strategi kreatif. Ada strategi kreatif, ada produksi non-jurnalistik, ada produksi jurnalistik. Jadi ada pilihan-pilihan yang itu memang bisa dipakai ke media apapun sebetulnya konsepnya. Begitu Pak. Oke teman-teman, ini ngomong kampus juga sudah jelas nih. Bahwa di kampus juga nggak mungkin meninggalkan konten-konten kreatif. Jadi ada mata kuliah strategi kreatif tadi ya. Iya. Mbak Zulfa, kita tingkatkan ini.
ketika ngomong TV lokal, Ya. kan udah mulai keteteran nih. Betul. Hampir betul, semua betul. TV lokal. Menurut Mbak Jova, apa yang dibenahi oleh TV lokal se-Indonesia? Bukan di Jogja saja. Apa yang dibenahi sehingga ya minimal bertahan. Ya kalau memang mati ya nggak apa-apa, tapi mungkin bagaimana cara penyelamatannya itu? Iya, ini kalau yang untuk TV lokal memang sudah menjadi apa namanya, ya kesulitan bersama ya Pak ya. Oh. Beberapa untuk Jogja sendiri kan sudah ada yang tutup, Iya, sudah iya, mulai iya. turun begitu kan. Terutama kemarin setelah pandemi, itu kena sekali kan TV lokal ya. Betul. Jadi kalau misalnya memang TV lokal ini ingin kita hidupkan lagi, kembali lagi saya bilang tadi harus bisa mengimbangi konten-konten kreatif yang ada di media, di platform yang lain. Oke. Seperti itu. Betul. Terutamanya seperti itu. Mungkin nanti bisa, nah baiknya kalau saya sih menyarankan bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi Pak. Oh, Iya, jadi dengan TV pemerintah. lokal dengan pemerintah dan perguruan tinggi ya. Yes, betul. Sebetulnya kan kita ada kolaborasi sekarang kan dulu triple helix, sekarang kan ada pentahelix Pentahelix, 5 ya. Dari pendidikan, dari universitas, kemudian Pemerintah, pelaku usaha ya kan ini bisa usaha, disebut dari TV-nya. perusahaan itu ya. Iya, kemudian ada pemerintah, ada medianya dan ada komunitas. Betul. Nah, jadi ini memang harus bersinergi semua begitu. Jadi ini masih bisa menjadi harapan Oke, gitu. jadi pentahelix menjadi penting banget ya untuk Penting menjaga sekali, ini ya. penting sekali. Jadi teman-teman semuanya ini paham loh, pentahelix itu gabungan antara ya kebersamaan nih masyarakat. Iya, 5 unsur tadi. 5 unsur tadi itu. Ada pemerintah, ada pengusaha, ada perguruan tinggi, ada Komunitas juga dan komunitas. Ya, ini sangat penting. Jadi hampir semua ada pentahelix sekarang. Betul. Dunia pariwisata juga ada dan lainnya ya. Iya, Oke. iya, itu Mbak, manajemen. bagaimana cara menghidupkan ini tadi? Pentahelix ini biar pemerintah juga peduli kan, apalagi DIY ya. Mereka punya dana is. Bisa untuk menjaga warisan, anggaplah media itu adalah warisan budaya untuk masa depan bangsa juga. Iya. Bagaimana caranya untuk kalau di Jakarta ini ada dana is juga begitu. Ya, saya rasa bisa dimulai dari universitasnya bisa, Oh, begitu gitu. kan, Pak ya, untuk bisa bekerja sama, begitu kan dalam arti bekerja sama tugas akhir ataupun tugas mata kuliah kan bisa ya. Betul, Jadi betul. fungsinya TV lokal itu tidak hanya untuk hiburan, tapi bisa jadi sarana untuk apa itu namanya tugas-tugas itu, misalnya kalau Iya, iya. kalau tidak lolos tayang di televisi A misalnya, oh berarti nilainya sekian. Oh, Nah, misalnya iya, gitu. iya, Jadi iya. artinya ada standar yang diterapkan di TV lokal itu bekerja sama dengan kampus begitu kan. Jadi bisa apa namanya menjadi salah satu sarana juga untuk akademisi. Oke. Makanya tadi saya katakan itu. Kemudian itu kan juga menjadi sarana kolaborasi dengan pemerintah juga ya. Jadi pemerintah juga bisa menginisiasi, ayo kita kumpul yuk. Betul. Diundangnya dari perguruan tinggi, diundang dari televisi lokal, kemudian diundang dari yang tim media juga seperti itu gitu. Berarti Jadi bisa memang saling dibutuhkan support. inisiatif dari pemerintah juga ya, yang bagus ya, karena dia Betul. punya power kan. Iya, betul, Oke. betul. Oke Mbak, kita sekarang berkembang ke bagaimana nih Yogyakarta menjadi, kan Jogja ini miniatur Indonesia. TV lokal berhenti aja udah isunya nasional. Iya kan? TV lokal berhenti juga nasional. Iya toh, isunya nasional. Waduh, Isunya nasional. ini menjadi jangan-jangan merembet ke TV-TV lokal yang lainnya seluruh Iya, Indonesia. iya. Padahal memang kenyataannya begitu. Iya. Bagaimana bertahan nggak mudah. Nah, ada broadcasting festival ini Mbak, ini dalam rangka untuk memotivasi juga. Motivasi seluruh televisi, bahkan sekarang juga setiap pemerintah daerah punya TV YouTube berbagai channel ya. Iya, betul, Ada itu. betul. Nah, apa saran Mbak Jova biar anak muda juga kembali, ayo nonton TV, datang di festival sehingga menemukan sesuatu, dan TV juga stasiun TV, radio dan lain-lainnya juga menemukan. Walaupun ya sekarang kan kayak Deddy Kombuser dan teman-teman banyak banget sekarang. Iya, Iya loh. akun-akun YouTube ya. Betul, Iya, itu iya. kan juga menjadi sangat menjadi favorit ya. Nah, saran jenengan apa biar ini sukses gitu? Kalau saya terutamanya supaya sukses ya anak-anak muda harus dilibatkan tuh, Pak. Oke, Iya, anak yang muda dilibatkan. terlibat gitu ya. Iya, harus terlibat di produksi. Makanya saya tadi bilang, Iya. kalau hanya di TV berarti kan dia harus mendaftar ke televisi. Tapi kalau dia berperan sebagai mahasiswa, lalu ada kerjasama antara universitas dengan televisi dan pemerintah misalnya, Betul. entah dia magang di pemerintahan, kemudian mengisi di televisi pemerintahnya atau di lokal, itu kan mereka berperan di sana. Oke. Gitu kan, minimal, aku iso ndelok karyaku dewe ya, Oh. gitu. Itu minimal, Iya. gitu kan. Ada Sebelum- rasa kebanggaan dan percaya dirinya ya. Iya, dan itu juga nanti bisa dilihat, oh berarti kalau kualitasnya begini, yang satunya nilainya bagus, mereka bisa saling melihat, oh ternyata yang bagus tuh nilainya ini. Oke. Jadi bisa untuk sarana pembelajaran menurut Oke. saya ya, stasiun Anak televisi. muda terlibat, Iya, pengusaha mensupport.
Iya, kan televisi harus ada usahanya. Ada pengusaha. Artinya pengusaha-pengusaha besar itu peduli deh. Jangan berpikir tentang margin, keuntungan dan lain-lainnya. Tapi bagaimana dengan ngopain anak muda biar suka gitu, ini diantaranya menjaga masa depan bangsa juga ya. Iya, makanya kalau misalnya memang itu bisa sinergi antara kampus dulu misalnya dimulai dengan televisi, bagian dari tugas, jadi kan paling tidak penontonnya udah jelas tuh, pasti mahasiswa itu akan nonton gitu. Artinya pengusaha juga mulai bisa sedikit-sedikit gitu, memberikan kepercayaan gitu kan untuk masuk di sana. Atau membuatkan iklannya loh, bisa kan Pak? Jadi bisa kemana itu gitu loh media. Kata Mbak Jova, apapun bisa. Yang penting ada kerjasama dan kolaborasi gitu ya. Iya, saling support. Oke, Mbak Jova. Mbak, closingnya Mbak. Apa, ini lebih tajam lagi, harapan Mbak Jova adanya broadcasting festival akhir tahun ini di Yogyakarta? Harapan saya di broadcasting festival ini semua para pencinta broadcasting ataupun pelaku broadcasting bisa sama-sama saling urun rembuk begitu untuk keberlangsungan media yang baik seperti apa yang berisikan konten-konten yang manfaat tentunya, karena kita harus menjalankan perintah undang-undang ya, harus memberikan pendidikan kepada warga negara, seperti itu Pak. Oke, terima kasih Mbak Jova dan teman-teman. Pesan Mbak Jova tadi, anak muda harus melibatkan dan mewarisi bangsa ini dengan tadi peduli pada televisi dan lain-lainnya ya. Iya. Oke. Terima kasih Mbak Jova. Sama-sama. Ini Pak Taufik. Orang muda yang keren dan sukses selalu. Amin. Insyaallah sama-sama. Kalian akan ketemu Mbak Jova di acara Broadcasting Festival Broadfest pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Jova, makasih ya. Sama-sama Pak Taufik.